Nah, di sini aku juga mau menjelaskan polusi yang ada di bumi saat ini, yaitu polusi udara. Polusi udara terjadi akibat kontaminasi lingkungan oleh berbagai agen kimia, fisik, dan biologis yang mengubah karakteristik udara. Sumbernya berasal dari alat pembakaran rumah tangga, kendaraan bermotor, fasilitas industri, dan kebakaran hutan. Polusi ini mengakibatkan penyakit pernapasan. WHO menyatakan bahwa hampir seluruh populasi dunia terpapar udara yang tercemar dengan berpendapatan terendah. Ya, pencemaran udara. Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah permukiman, limbah pertanian, maupun limbah industri. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah saat ini dapat disebabkan oleh sebab beberapa hal, di antaranya limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, pertambangan, bencana alam, dan kebakaran hutan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara atau polusi udara saat ini masih menjadi masalah yang umum terjadi di berbagai tempat, seperti perkotaan dan pedesaan. Nah, tadi kan sudah membahas tentang pencemaran. Sekarang kita akan membahas tentang dampak dari pencemaran. Dampak dari pencemaran yang pertama, pemanasan global. Green chemistry dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menurunkan tingkat pemanasan global. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Green chemistry dapat mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses dan produk bahan kimia beracun dan berbahaya. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku fosil. Green chemistry mendorong pembangunan bahan baku terbarukan. Yang keempat, kekurangan energi. Green chemistry dapat membantu menjawab permasalahan kekurangan energi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sumber daya alam yang menipis. Green chemistry dapat membantu menjawab permasalahan sumber daya alam yang kian menipis. Hai guys, di sini aku mau menjelasin apa sih green chemistry itu, siapa sih pencetus green chemistry itu. Green chemistry adalah pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya kesehatan bagi manusia dan lingkungan. Green chemistry pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998 sebagai Father of Green Chemistry beserta John Werner. Nah, sebelumnya aku sudah menjelaskan apa sih green chemistry itu beserta siapa sih pencetus green chemistry itu. Di sini aku akan menjelaskan prinsip-prinsip green chemistry. Green chemistry mempunyai 12 prinsip. Prinsip pertama yaitu mencegah limbah atau mengutamakan pencegahan limbah
serta pembersihan limbah setelah proses sintesis. Prinsip kedua yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom atau mengurangi limbah pada level molekul dengan meningkatkan jumlah atom. Prinsip ketiga yaitu sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Maksud dari prinsip tersebut yaitu meriset bahan kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Prinsip keempat yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang lebih aman. Maksud dari prinsip tersebut yaitu memprediksi dan mengevaluasi aspek berupa sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Prinsip kelima yaitu menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Menggunakan pelarut serta meminimalkan penggunaan pelarut untuk mencegah limbah agar tidak bertambah lebih banyak. Prinsip keenam yaitu mendesain efisiensi energi atau memilih jalan reaksi yang menggunakan energi lebih kecil. Prinsip ketujuh yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Prinsip kedelapan yaitu mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia bertujuan untuk mengurangi limbah serta mengurangi tahapan reaksi. Prinsip ke-9 yaitu menggunakan katalis. Penggunaan katalis bertujuan untuk mengurangi limbah serta peningkatan selektivitas. Prinsip ke-10 yaitu mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia yang digunakan harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Prinsip ke-11 yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time bertujuan untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Prinsip ke-12 yaitu mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Nah, itulah penjelasan 12 prinsip dari metode green chemistry. Ini adalah contoh yang tidak baik untuk lingkungan karena menyebabkan polusi udara dan mengganggu kesehatan makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh yang benar karena tidak menyebabkan polusi udara dan tidak mengganggu kesehatan makhluk hidup.